terjadi dalam kehidupan kami. Ya, saat ini kami masih berada dan kami bisa menikmati hadirat-Mu di rumah Tuhan. Sukacita tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua. Kami siap untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu, jadikan hamba-Mu saluran berkat pada saat ini. Firman-Mu benar-benar ada, dan Tuhan percayakan untuk hamba-Mu dan dapat kami dengarkan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, kami siap dapat menyambut kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita langsung saja membuka Alkitab kita. Kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang terakhir, saudara-saudara, pasal 21. Ada satu perikop di sana, gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita buka. Kalau tidak keberatan, saya minta kita berdiri, kita mau baca sama-sama ya. Satu, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes pasal yang ke-21. Sudah dapat? Sama-sama hitungan 3. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakannya demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya menselingi dengan lagu "Hidup ini adalah kesempatan." Saudara tahu kan lagu ini? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak terasa perjalanan hidup ini saudara-saudara semakin hari, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada perubahan. Ya tidak? Baik kita manusia yang hidup, tentu semakin hari pasti ada perubahan. Bahkan pada akhirnya kita bisa menjadi tua. Ya tante? Masih ingat kan awal-awal di Ciomas bagaimana gesiknya tante ya? Bagaimana semangatnya hidup? Ternyata ya itulah perjalanan hidup. Saudara-saudara, kita nggak usah jauh-jauh. Kita mulai dari bulan Januari dan ternyata sekarang sudah bulan apa? Desember. Saudara, ada banyak hal yang sudah kita lewati. Dan ketika kita masuk di bulan Desember tahun 2019, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya enggak? Siapa mau tahu bahwa tahun 2020 ini akan ada musibah besar di dunia ini dengan COVID-19? Tidak ada yang pernah tahu. Nah, ternyata kita bisa dan kita alami peristiwa tersebut bahkan sampai saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi sebenarnya kita sebagai orang yang percaya, kita tahu firman Allah sebelum-sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa hidup ini perlu dipertanggungjawabkan. Kalau masih ingat Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 10, karena saya bahas di sana tentang tanggung jawab hidup. Pencuri datang, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk apa? Memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Itu sebagai jaminan yang diberikan kepada orang yang percaya. Diberi hidup, diberi kehidupan, dan kehidupan dijamin oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya teringat waktu tahun lalu di gereja di Kota Mobagu di Manado, kami beri tema perjalanan setahun itu hidup bahagia. Hidup bahagia. Saudara-saudara, memang saya yang ditugaskan untuk bisa. Dan tahun ini pun saya yang ditugaskan. Sehingga saya mengambil tema itu hidup. Kata hidup yang ketiga kali. Hidup, hidup, hidup. Dengan progres. Tingkatan. Hidup, hidup, hidup. Nah, saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada saudara. Sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini apa sih? Ada yang bisa menjawab? Tujuan hidup kita di dunia ini supaya kita sudah diberi hidup. Ya enggak? Kita hidup. Punya tujuan enggak? Pasti. Sayang kalau manusia itu tidak punya tujuan. Kalau dia tidak punya tujuan, akhirnya apa? Dia tidak punya arah perjalanan. Ya enggak? Dan paling tidak, kalau saudara masih mengingat, saya pernah memberi dua pilihan. Mana? Saudara mau pilih? Sukses dulu, baru bahagia, atau bahagia dan akhirnya sukses? Kalau tidak salah, saudara pilih apa? Dan itu masih ingat pilih apa? Bahagia dulu. Bahagia. Soal sukses itu urusan nanti. Karena Tuhan sudah menjamin keberadaan kehidupan kita. Tuhan sudah menjamin. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga saya garis bawahi sebagai orang yang percaya, firman Allah berkata,
kalaupun kita hidup di dalam dunia ini, semua apa yang kita hadapi di dalam dunia ini, di dalam Yakobus, saudara-saudara, pasal yang pertama, anggaplah semua yang terjadi di dalam dunia ini, segala pencobaan itu apa? Kebahagiaan. Ya enggak? Jadi tujuan kita adalah hidup bahagia, dan itu yang diinginkan oleh Tuhan terjadi di dalam setiap orang yang menerima kehidupan. Siapa yang menerima kehidupan? Kita inilah. Karena apa? Kita percaya dan kita menerima kehidupan. Yohanes 3:16, saya bolak-balik katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, menjadi bagian di dalam diri kita. Nah, sekarang saudara-saudara, hidup sudah ada, berarti kita harus bertanggungjawabkan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu pengalaman yang dialami oleh Petrus sebagai orang percaya. Perjalanan kehidupannya, ini saudara-saudara, ayatnya yang ke-21 ini sebenarnya ayat yang detik-detik terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-murid, dan dia akan naik kemana? Naik ke surga. Ini sudah melewati peristiwa salib. Dan pada akhirnya Yesus bangkit, suatu bukti nyata janji bahwa firman Allah berkata ada kehidupan, dan benar Yesus mati, dia bangkit, dan hidup itu adalah bagian dari kita. Saudara percaya itu? Ya, hidup itu adalah bagian kita, dan tujuan kita hidup di dalam dunia ini tentu kita pengen hidup bahagia, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi proses perjalanan hidup ini tentu kita masing-masing tahu apa yang sudah kita alami. 1 tahun aja ini, Januari sampai Desember, perjalanan hidup yang kita alami. Saudara-saudara, kita bisa menginventarisir berapa banyak keberhasilan yang saya alami, berapa banyak kegagalan yang saya alami. Nah, saudara-saudara, di akhir pelayanan Yesus bersama dengan murid-murid, secara pribadi habis makan, tentu kalau habis makan situasi ini dikatakan oleh firman Allah selesai sarapan, berarti baru habis makan. Jadi dalam keadaan yang santai, dan biasanya kalau santai itu, kalau diskusi itu lebih gampang masuk, ya enggak? Kalau lagi sibuk terus mau diskusi, wah, lagi kerja terus mau diajak ngomong, ayo. Nah, itu seringkali tidak mau. Ini dalam keadaan suasana yang santai, baru selesai sarapan pagi, Yesus datang secara pribadi kepada Petrus. Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus secara lantang berkata, aku mengasihi engkau. 3 kali Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara, karena dalam keadaan yang situasi yang tenang, Yesus berkata, saudara-saudara, sampai yang ketiga firman Allah katakan, Petrus menjadi apa? Sedih. Jadi hatinya tergugah dengan pertanyaan. Entah itu tergugah karena ada sesuatu hal yang dia berpikir, oh, jangan-jangan Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati saya yang sebenarnya. Dan sebenarnya memang Tuhan tahu, sehingga apa? Bolak-balik Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menjalani hidup ini, tentu ada bermacam proses, ada bermacam-macam hal yang kita alami dalam perjalanan. Entah itu enak, entah itu tidak enak. Dan di tahun 2020 ini, saudara-saudara, kalau secara global tentu tidak enak, ya enggak? Secara global tidak enak dengan situasi yang tadinya kita berjalan hidup dengan normal yang sudah terbiasa sekian puluh tahun kita jalani, dan sekarang ini
kita harus menjalani hidup normal yang baru. Dengan sendirinya harus ada penyesuaian. Pakai masker harus ada penyesuaian, saudara. Mau berjalan di mana-mana, walaupun sudah disapa, tidak terlalu kenal. Karena apa? Tertutup. Nah, saudara-saudara, itu bagian dari perjalanan hidup. Nah, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, hidup itu sudah diberikan. Dan jaminan hidup itu pun sudah diberikan. Sekarang apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup kita? Saudara, tujuan dari Yesus bertanya kepada Petrus, "Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Bukan sekedar ungkapan kata yang keluar dari mulut, "Iya benar Yesus, saya mengasihi engkau." Tetapi selanjutnya pengalaman pribadi yang dialami oleh Petrus, saudara-saudara, kegagalan yang terjadi. Ya enggak? Dia gagal. Secara perjalanan hidup. Yesus masih ada saat itu. Yesus masih mendengar apa yang dilakukan oleh Petrus. Nah, tentunya tujuan dari Yesus supaya Petrus ini tidak mengalami apa? Tidak mengalami kegagalan. Petrus ini gagal dalam komitmen hidup, dalam tanggung jawab hidup. Sebagai pengikut Kristus, dia gagal menjalankan perjalanan hidup yang harus dia jalani supaya dia dapat menikmati kebahagiaan, menikmati janji-janji Tuhan di dalam firman Allah. Dia gagal. Tetapi kita lihat saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Setiap orang percaya, saya mau katakan, Yesus mengasihi engkau di dalam segala keberadaan hidup. Apapun latar belakang hidupmu, apapun yang sudah engkau lakukan di dalam hidupmu, Yesus tetap mengasihi engkau. Amin. Yesus mengasihi. Kalau Yesus tidak mengasihi Petrus, dan sudah jelas-jelas Petrus secara nyata sudah menyangkal keberadaan Yesus. Karena Yesus mengasihi dia dengan sungguh, Yesus ada bersama dengan dia, melihat persis bagaimana keberadaan dari Petrus. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Amin. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Ingat baik-baik. Tidak ada peristiwa di dunia ini kalau Allah itu tidak mengetahui. Haleluya. Haleluya. Dia tahu setiap keberadaan kita. Dan ingat, dia mengasihi saudara. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, Yesus mengasihi engkau. Tetapi timbal balik dari apa yang ada di dalam keberadaan Yesus yang bersama-sama dengan murid-murid ini, bersama-sama dengan Petrus di akhir perjalanan dia di dalam dunia ini, secara pribadi, saudara-saudara, dan tentu dia tahu karakter dari Petrus ini. Sekian tahun, 3 tahun lebih bersama dengan Yesus. Dia tahu seluk-beluk, dia tahu temperamen dari Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi? Setelah Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau." Selanjutnya, bukti kasih yang diinginkan oleh Tuhan, jawaban kembali diberikan oleh Tuhan kepada Petrus sebagai bagian dari tanggung jawab. Gembalakanlah domba-dombaku. Berarti apa? Kita hidup ini dijamin oleh Tuhan, tetapi ada tanggung jawab. Ada
tanggung jawab yang tidak bisa tidak harus ada dan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan melihat berkat Allah, berkat firman Allah, janji penyertaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Sekarang jadi pertanyaan, apa tanggung jawab kita? Saudara-saudara, perjalanan hidup ini, 3 kata hidup yang saya katakan tadi, hidup, itu saya kasih garis di garis pertama, langkah pertama, percaya. Kemudian hidup yang kedua, naik tingkatan lagi, taat. Yang ketiga, lebih tinggi lagi, setia. PTS, percaya, taat, dan setia. Haleluya. Percaya, taat, dan setia. Cuma itu yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kalau soal nanti keberhasilan di dalam hal-hal yang lain, apa yang engkau inginkan untuk dapat engkau alami di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, harta jasmani, saudara-saudara, itu bagian dari Tuhan, kepercayaan. Amin. Kepercayaan. Satu contoh, saudara-saudara, dalam Alkitab, saudara masih ingat perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Ada 3 orang yang diberi tanggung jawab. Pertama diberi berapa talenta? Berapa? 5. Kemudian yang kedua diberi 2 talenta. Kemudian yang ketiga diberi 1 talenta. Saudara-saudara, ini pelajaran yang penting. Tanggung jawab 3 orang ini adalah orang-orang yang dipercaya, yang dipercaya oleh tuannya. Kalau berbicara talenta, atau kalau kita kaitkan dengan Lukas Mina, itu berbicara soal apa? Uang. Dan tadi berbicara soal harta. Nah, saudara-saudara, dalam tuannya memberi kepercayaan itu tentu berdasarkan apa? Kemampuan. Ya enggak? Kenapa itu berbeda? 5, 2, 1. Berarti kepercayaan 5 ini tentu Tuhan melihat bahwa dia mampu. Kemampuan yang ada pada dia ini orang bisa. Tetapi tinggal bagaimana orang ini mau atau tidak. Bagian dari apa? Tanggung jawab. Nah, buktinya dia yang diberi 5 talenta, dia bisa apa? Menjalankan dengan berlipat menjadi 10 talenta. Kepercayaan yang diberikan. Kemudian yang 2, demikian juga. 2 dia bisa melipat gandakan tanggung jawab, sehingga 2 orang ini dikatakan sebagai orang yang setia, orang yang bertanggung jawab. Ada suatu kebanggaan. Nah, saudara, dari tuannya, wah, luar biasa. Ternyata engkau orang yang bertanggung jawab. Tetapi yang diberi 1 talenta malah apa? Kata-katanya seolah-olah dia mempersalahkan siapa? Mempersalahkan tuannya. Atau mungkin kita berpikir secara logika, enak banget ini tuannya ini. Masa dia pergi tinggalin kita, dia beri pekerjaan ke kita, nanti balik-balik dia minta pertanggungjawaban. Mana yang saya beri? Keenakan dia. Nah, mungkin secara bahasa sederhana begitu. Sehingga dia bilang, ya, garis besarnya dia tidak menjalankan tanggung jawab. Sehingga firman Allah katakan, apa yang ada padanya malah diambil. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi soal keberadaan yang ada di dalam dunia ini, itu bukan siapa-siapa, itu ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Dia yang menciptakan. Jadi kalau pemilik itu mau mempercayakan kepada kita, puji Tuhan, dan kita
jalankan tanggung jawab ini. Sama dengan kita, saudara-saudara sekarang ini. Kita semua adalah orang percaya. Orang yang sudah menerima janji Tuhan. Kehidupan yang kekal. Tetapi kita masih hidup di dalam dunia yang masih menjalankan proses hidup. Nah, tujuan hidup kita di dalam dunia ini dengan pilihan kita hidup bahagia. Saudara mau pilih apa? Mau hidup bahagia atau tidak? Pasti hidup bahagia. Hidup bahagia itu adalah pilihan. Sekarang kita menjadi orang percaya. Saya mau hidup bahagia. Supaya saya dapat terus-menerus menikmati kehidupan kebahagiaan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, maka sebagai orang percaya kita jalani hidup ini dengan penuh ketaatan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita punya pegangan. Ada firman yang dijanjikan oleh Allah. Ada Allah yang menyertai dalam kehidupan kita. Bahkan firman Allah katakan, Dia berdiam diri di dalam hidup kita. Roh Kudus itu adalah Allah. Saudara, saya tadi pagi pulang dari gereja, terus ibadah. Kebetulan ibadah pagi-pagi karena tugas. Sudah tadi pagi saya sedang menghubungi bagaimana kehidupan anak saya. Sudah, ya tentu sebagai orang tua, ya Pak enggak, pengen anaknya apa? Berhasil, ya enggak? Ya, orang tua pasti ini ada anak-anak muda, orang tua itu pasti pengen hidup anaknya berhasil. Dan orang tua selalu berusaha sedapat mungkin, ya Pak enggak? Sedapat mungkin apa yang diperlukan oleh anak diusahakan, ya enggak? Diusahakan. Dan itu pasti ada. Saya bercakap-cakap dengan anak saya, dan yang pertama seangkatan dengan dia sedang menyusun skripsi. Saya tidak mau banyak bicara, karena kalau saya bicara ke dia karena ya mungkin karakter yang beda, saya kalau bicara ke dia pasti tidak bisa ketemu. Tidak bisa ketemu. Pada akhirnya dalam beberapa bulan ini saya selalu Tuhan, saya doa dan puasa sungguh-sungguh. Karena saya merasa saya tidak mampu Tuhan. Beri saya kemampuan, beri saya hikmat, dan beri saya waktu yang tepat untuk dapat berbicara. Supaya benar-benar bisa plong. Dia plong, saya plong. Walaupun mungkin awal-awal sedikit nyakit baik saya dengan omongan balik dia. Ya, pasti ada omongan balik, ya enggak? Pak, kalau kita sekarang, kalau dulu kita anak-anak, kalau dibilangin orang tua sudah diam, dan tidak harus dengar. Kalau sekarang perkembangan pasti ada apa? Omongan balik. Saya dulu kalau lagi diomongin oleh orang tua, diam, tidak harus diam. Tunggu selesai dulu orang tua bicara. Kan? Sekarang enggak. Pokoknya kalau bicara ketemu, kalau sudah tidak suka pasti dia balas, ya enggak? Dan biasanya orang tua, anak-anak, kalau dibalas dengan sakit nggak? Rasanya kalau dibalas oleh anak dengan omongan yang menggatalkan keringat, ya, akhirnya orang tua tetap harus usap dada dengan kata lain apa? Sabar, nak. Orang tua itu sangat sabar. Kenapa? Bayangkan masih di kandungan, bawa-bawa, lahir, dimomong, apalagi anak itu baru lahir. Saya punya anak yang pertama itu 40 hari. Tidak bisa tidak, malam itu harus
digendong jam 12, dia sudah bangun. Tidak mau tidur sampai jam 3. Jadi ya harus papanya yang sambil kepala-kepala ngantuk, gendong anak. Bayangkan kalau dibilang lagi, papa ini tidak sabar. Tidak sabar bagaimana ya? Sudah 20 tahun dibesarkan, dipelihara. Akhirnya ada perkataan yang bilang saya tidak sabar. Nah, dari dikasih Tuhan yang namanya orang tua, ada saat memang emosian ya. Saya bergumul, saudara-saudara, saya pengen tuntas ini karena rupanya ini pandemi ini membuat jadi momok dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dan anak-anak itu lebih banyak apa? Main game. Apalagi kalau sudah cinta Korea-Koreaan. Saya suka banget Korea-Koreaan. Jadi lain kali ngobrol mereka di kamar ini mau fokus di skripsi. Saudara, saya gitu-gitu terakhir saya bilang, nah maaf ya, keluar gereja saya bilang, kamu planning skripsi sudah berapa lama? Kan dari semester 7 sudah diprogramkan skripsi, semester 8 program skripsi juga, bayar sekolah skripsi, semester 9 ini sudah mau habis ini semester 9 ini, belum juga, ini tinggal berapa hari ini semester 9 selesai, belum juga. Saya tanya, sudah sampai besar di mana progresnya? Tidak bisa jawab. Loh, sudah 1 tahun lebih ini loh. Lihat, karena saya sudah minta, mungkin saya agak keras tapi tidak bisa. Harus bicara. Akhirnya sudah saudara ambillah kesepakatan. Saya peluk dia, saya cium dia. Papa sangat mencintai, Papa sangat sayang kamu. Ayolah, lakukan tanggung jawab. Lakukan tanggung jawab. Tuhan sudah menjamin hidup. Kamu percaya Tuhan? Percaya Yesus? Sudah diberi kehidupan. Sekarang apa? Tanggung jawab hidupmu. Kamu harus jalankan. Apa sekarang ini yang menjadi tanggung jawab? Sekolah. Papa tidak suruh kamu cari duit sekarang. Sekarang selesaikan. Tidak bisa tidak. Semester depan harus selesai. Mau ke Semarang? Ayo. Tak jabani. Mau kemana penelitianmu? Ayo. Bergerak. Saudara, pengalaman hidup. Dan itulah tanggung jawab ini. Tidak bisa tidak. Kalau engkau ingin melihat janji Tuhan, kalau engkau ingin melihat jaminan Tuhan di dalam hidup kita terjadi, lakukan bagian dari yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, percayalah dengan sungguh-sungguh. Menjadi orang percaya itu suatu pilihan yang luar biasa. Pilihan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Dan selanjutnya, jaminan sudah ada di dalam kehidupan kita. Sekarang jaminan sudah ada. Ayo, mangga, silakan taati orang yang menjamin hidup. Amin. Taati Yesus yang sudah menjamin hidup. Dan apapun yang kau alami di dalam hidup ini, mau mengalami gejolak yang bagaimanapun, saudara-saudara, jaminan Tuhan kok sudah ada. Kalaupun terjadi pencobaan, terjadi ujian di dalam dirimu, saudara-saudara, pasti ada jawaban. Amin. Pasti ada jawaban. Ingat baik-baik. Kunci jawaban Tuhan itu sudah berikan di dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau iya, haleluya. Puji Tuhan buat firman Allah. Allah memberkati kita semua di dalam segala langkah kehidupan. Kelimpahan menjadi bagian kita. Yesus berkata kepada Petrus, "Hai Petrus, apakah engkau mengasihi
mengasihi aku? Jawab Petrus, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Kegagalan boleh kita alami. Mungkin persoalan yang membuat engkau mengalami kegagalan. Tetapi Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mencintai engkau. Petrus didatangi secara pribadi oleh Yesus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sama dengan saudara dan saya. Kasih setianya. Kita menaikkan pujian. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kasih setia. Selanjutnya, kita yang sudah menerima kasih setia, tanggung jawab hidup harus kita jalani. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, jalani. Firman Allah berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari manusia. Hari ini di akhir tahun 2020, saudara-saudara, dan di akhir tahun ini saya berada di hadapan sidang jemaat di tempat ini, di mimbar ini. Tahun atau terakhir di tahun 2020. Saudara, progres hidup sudah engkau alami dari Januari sampai sekarang. Adakah engkau menghadapi pergumulan yang bertuntas? Atau mungkin tujuan hidupmu mulai pudar. Tujuan hidupmu sudah tidak jelas. Kata bahagia yang menjadi utama hidupmu di dalam dunia. Hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Jalani tanggung jawab, maka kau akan mengalami kasih. Terima kasih Tuhan. Mari saya mau berdiri, kita naikkan pujian. Betapa besar kasih. Kita pulang. Betapa besar kasih. Terima kasih. Betapa besar kasih-Mu Allahku, Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu.
kami meninggalkan mimbar ini untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan, Kau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Kau Allah yang sudah memberi hidup di dalam keberadaan kami. Kehidupan yang kekal sudah ada dan Engkau sudah berikan di dalam kehidupan kami. Inilah keyakinan iman kami. Kami percaya hidup itu sudah ada dan terus-menerus ada di dalam diri kami. Selanjutnya kami mau jalani hidup ini. Tahun 2020 sudah hampir selesai kami jalani. Ada banyak hal yang terjadi. Ada banyak hal yang membuat kami hidup bahagia, merdeka terjadi. Tetapi ada juga Tuhan pergumulan-pergumulan yang terjadi, yang membuat kami mengalami kesusahan. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Hamba-Mu tidak tahu kedalaman hati dari setiap umat-Mu yang ada pada saat ini. Setiap kami orang percaya. Tapi kami hanya tahu Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang menjadi sumber pertolongan kami. Jawaban kami di dalam hidup ini. Roh Kudus, tolong kami. Damai sejahtera yang Kau janjikan, damai sejahtera yang Kau sudah berikan di dalam kehidupan kami, benar-benar menjadi bagian di dalam setiap kami yang hadir pada saat ini. Tolong Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami panggil Kau sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Lihat, perhatikan pertolongan-Mu nyata selalu di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh tampil kesaksian yang hidup bahwa kami orang percaya jaminan Tuhan nyata terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Lawati kami semua, jamah kami semua. Pertolongan menjadi nyata di dalam kehidupan kami semua. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu yang besar, keajaiban-Mu ada. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ku sembah Kau. Mari saya undang untuk kita berdoa. Sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah.
mengatasi segala tantangan. Amin. Benar. Karena dengan firman Tuhan Yesus Haleluya. sanggup menang Amin. semua pertentangan. Terima kasih Bapa Terima yang kasih. baik. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan. Di hadapan kami sudah berjamaah. Hadapan kami Tuhan Haleluya. perjamuan kasih, perjamuan kudus Tuhan. Amin. Yesus. Perjamuan harta yang kudus. Haleluya. Biarlah Tuhan, haleluya, sebelum kami mau menerima Amin. perjamuan ini Tuhan, kuduskan kami, Amin. layakan kami, Amin, amin, menerima amin. Tuhan Yesus. Biarlah tubuh dan darah Haleluya. yang membawa kami ke jalan suci ya Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh darah Tuhan, Amin. kami boleh disucikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menyambut tubuh dan darah. Biarlah menjadi kekuatan. Amin. Yang lemah boleh kau kuatkan, yang sakit boleh kau sembuhkan Amin. oleh tubuh dan darah Haleluya. yang akan kami terima. Terima kasih Terima Tuhan kasih. Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi layakan kami Benar. menerima Tuhan. Sucikan kami Tuhan, dan kami boleh menerima tubuh dan darah sebagai lambang Tuhan Yesus Amin. pengorbanan Benar. bagi kami. Terima kasih Terima Bapa. kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Pada akhirnya kami akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Haleluya. Kau melihat di hadapan kami ada roti dan anggur yang sudah tersedia. Tuhan Yesus, kami tahu tubuh dan darah-Mu dilambangkan dengan roti dan anggur yang sudah ada. Tetapi biarlah Engkau sucikan dan kuduskan roti dan anggur. Haleluya. Benar-benar apa yang terjadi lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, tubuh dan darah-Mu, tubuh-Mu tercobak-cabik dengan pukulan dan macam-macam luka yang muncul. Pada akhirnya darah-Mu tercurah. Oleh sebab itu Tuhan, lewat roti dan anggur ini Tuhan, mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami, Haleluya. betapa Engkau menyayangi kami di dalam situasi apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kasih setia. Amin. Mari sucikan dan kuduskan. Kami memanggil nama-Mu Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur ini biar benar-benar menjadi berkat di dalam Amin. setiap kami yang ada dan yang menikmati roti dan anggur ini. Terima kasih banyak. Oh, Dengan roti dan anggur ini, iman kami dikuatkan, semangat kami dipulihkan, sakit penyakit kami disembuhkan Haleluya. dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Akhirnya roti ini sudah terbagi-bagi dan kami akan berikan kepada umat-umat-Mu pada saat ini. Dengan ucapan syukur kami bagikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Oh, darahnya tebus saya, darahnya, oh, darahnya amat kuasa.
sudah ada di tangan kalian semua. Saudara, biarlah perjamuan kudus ini bukan hanya menjadi suatu kebiasaan, tetapi benar-benar ada peringatan dengan ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi aku. Amin. Engkau mencintai aku di dalam hidup ini. Karena cintamu, maka kami peringatkan saat ini. Bukti bahwa kami juga mencintai Engkau. Haleluya. Kami orang percaya mengasihi Engkau. Dan lewat peringatan ini, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Haleluya. Bertanggung jawab di dalam hidup yang sudah diberikan kepada kita. Ini bagian dari hidup, pengorbanan hidup Yesus. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu mari kita naik, kalau kita diri, kita pegang perut kita di tangan kanan, dan kita mau berdoa untuk setiap keberadaan kehidupan kita. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah ini, saya masih memberikan kesempatan perenungan di dalam hidupmu, untuk melihat lebih jauh kedalaman hati kamu, kedalaman keberadaan kehidupan engkau. Ketika Yesus datang secara pribadi dan Yesus bertanya seperti Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Haleluya. Apakah engkau mengasihi aku? Jawablah itu dengan ketulusan hati. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Mari. Dia ada. Hadiratnya. Hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kuasanya ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Haleluya. Muliakan. Glory Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karyamu. Mari Tuhan berbicara Engkau di dalam setiap kehidupan kami pribadi. Kami siap mendengar Engkau berbicara. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami di dalam kegagalan kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Lawatan. Lawatanmu terjadi. Lawatanmu terjadi di dalam hidup. Dengan lawatanmu jawaban menjadi bagian kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Layakkan kami Haleluya. untuk menikmati tubuh dan darah. Sebab itu kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau Tuhan. Roti dan anggur ini, roti dan anggur ini sebagai lambang kehidupan kami. Kami hidup, hidup dan hidup. Terima kasih. Kami hidup. Kami hidup di dalam seluruh keberadaan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan buat jaminan. Pada akhirnya kami akan makan tubuh dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan.
terimalah tubuh Yesus, lambang dari roti yang sudah ada di tangan kanan. Dengan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, pengorbanan Yesus, pertolongan Yesus, kasih karunia Yesus yang ada terjadi di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan buat roti yang sudah ada di hadapan kami, di tangan kanan kami. Kami akan nikmati dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan dan kasih. Terima kasih atas segala pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih buat roti yang sudah Engkau berikan. Dan kami sudah nikmati saat ini. Oh, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami dikuatkan lewat roti yang sudah kami nikmati. Kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Kami haus akan pengorbanan darah di kayu salib. Terima kasih. Dan kami angkat dengan tangan kanan kami anggur yang sudah ada di hadapan kami Tuhan. Kau melihat di dalam setiap keberadaan kehidupan kami, kedahagaan yang ada di dalam kehidupan kami. Lewat anggur ini kami dipuaskan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bahkan pertolongan di dalam setiap kehidupan kami, penyertaan di dalam setiap kehidupan kami menjadi nyata. Dan kami adalah orang-orang yang berbahagia. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan minum anggur ini sebagai lambang darah Yesus yang sudah tercurah untuk dapat menolong kami semua yang ada. Kami minum dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari minumlah dengan ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak buat kehidupan yang sudah Engkau berikan di dalam kami semua yang ada saat ini. Bahkan firman-Mu, janji-Mu sudah Engkau berikan. Dan selanjutnya beri kami kemampuan untuk dapat menjalani hidup. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu kami butuhkan di dalam hidup ini. Roh Kudus, Engkau sebagai penolong kami. Bertakhtalah selalu dan biar kuat kuasa-Mu semakin besar di dalam kehidupan kami. Tolong kami semua. Tahu di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, perjalanan kami di minggu yang akan datang. Tuhan tolong kami di dalam segala profesi kami, di dalam segala pekerjaan kami, di dalam segala tugas kami untuk dapat kami jalankan hidup ini. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Tolong, dan pada akhirnya Tuhan, kami akan berhasil di dalam hidup ini. Bahkan sepanjang minggu ini kami akan lewati dan kembali kami berkumpul di rumah Tuhan, menikmati ibadah dengan ucapan syukur. Hadirat Tuhan, kuasa Allah, firman-Mu disiapkan untuk dapat kami dengar kembali minggu yang akan datang. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan beri dia kemampuan untuk menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan Ibu Gembala, bahkan anaknya yang mendampingi, suami istri. Tuhan tolong di dalam pekerjaan dan di dalam apa yang mereka lakukan. Tuhan tolong
Berkati Tuhan. Bahkan Haleluya. cucu-cucu dari Ibu Gembala juga Tuhan kesehatan, Haleluya. kekuatan, pertumbuhan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Hikmat menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan jemaatmu yang lain yang tidak hadir pada saat ini, atau mungkin mengikuti ibadah lewat online, live streaming yang sudah disiapkan itu. Tuhan tolong mereka, lawati mereka, berkati juga keberadaan mereka di dalam segala pekerjaan dan usaha mereka, perjalanan mereka minggu depan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah mendengar doa kami, dan Engkau sudah memberkati kami, bahkan akan terus menerus memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan. Akhirnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan tutup ibadah saat ini. Tuhan tolong kami. Dan biarlah Tuhan kuat kuasa-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum engkau pulang ke rumah masing-masing, siapkan hatimu, bukalah hidup, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, biar tetap tinggal dan menyertai engkau di dalam hidupmu mulai sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami terima berkat dengan pengucapan syukur. Bapa